Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini dalam mata kuliah pengantar pariwisata, kita akan memperdalam lagi mengenai konsep dasar pariwisata. Tentunya pada pertemuan pertama beberapa sudah disinggung, misalnya mengenai definisi pariwisata. Kemudian sampai ke konsep dasar pariwisata itu sendiri. Diharapkan pertemuan ini atau materi ini akan memberikan pencerahan bagi kita semua untuk bisa melanjutkan ke bab-bab berikutnya. Tujuan dari pertemuan materi konsep dasar pariwisata adalah yang pertama, menjelaskan kronologi atau sejarah perjalanan wisata di dunia dan di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan definisi kepariwisataan. Dan yang ketiga, menjelaskan terminologi kepariwisataan atau batasan-batasan tentang kepariwisataan. Dan yang keempat adalah kita memperdalam sistem dasar pariwisata. Lalu kita akan mengambil definisi pariwisata dari Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 tahun 2009, bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Jadi fasilitas dan layanan bisa disediakan oleh tiga pihak, baik oleh masyarakat itu sendiri, kemudian para pengusaha, yaitu dalam bentuk industri pariwisata, kemudian juga oleh pemerintah. Dalam undang-undang tersebut juga dinyatakan mengenai wisata. Jadi kalau tadi definisinya adalah berbagai macam kegiatan wisata, lalu wisata itu apa? Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan yang pertama rekreasi, kedua pengembangan pribadi, yang ketiga mempelajari keunikan dan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu. Jadi nanti kita akan lihat jangka waktu tertentu itu berapa sih batasan jangka waktu tertentu. Nah, ternyata berwisata itu bukan hanya berekreasi, tetapi bisa merupakan pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan dan daya tarik wisata. Atau bisa jadi dalam satu perjalanan tiga tujuan ini bisa dicapai. Contohnya ketika pengembangan pribadi, seseorang pergi ke suatu tempat wisata untuk mempelajari bagaimana tempat wisata itu bisa dikembangkan, atau dalam rangka sedang penelitian, misalnya untuk menyelesaikan sekolahnya, yaitu termasuk dalam pengembangan pribadi. Atau bisa jadi orang pergi ke suatu tempat wisata, misalnya Candi Borobudur, lalu belajar tentang relief-relief yang ada di sana.
Itu termasuk pengembangan pribadi. Lalu kita lanjut ke pariwisata di Indonesia, kronologinya atau sejarahnya dari mulai masa Paleotikum. Paleotikum di mana terjadi manusia memerlukan makan dan minum. Oleh karena itu terjadilah perpindahan tempat untuk mendekati tempat-tempat sebagai sumber makanan dan minuman yang disebut dengan nomaden. Disitulah pertama kali perjalanan manusia terjadi. Setelah itu ada masa Melotikum, di mana manusia sudah mulai menetap di satu tempat, tapi dia melakukan perjalanan untuk kegiatan makan bersama atau dengan manusia yang lain di tempat yang berbeda. Lalu pada masa Neolitikum, manusia hidup bermasyarakat dan mengenalkan budayanya pada orang lain. Maka pada masa Neolitikum perjalanannya adalah perjalanan budaya. Kemudian sampai ke zaman Megalitikum, di mana manusia berbudaya dan menjalankan ritual kepercayaannya. Jadi mungkin dia ada menyembah batu atau menyembah pohon di suatu tempat, sehingga harus melakukan perjalanan dari tempat tinggal biasanya. Kemudian pada masa Hindu-Buddha, perjalanan yang tercatat adalah Raja Hayamuruk mengelilingi Jawa Timur dengan pedati yang didampingi oleh pasukannya. Kemudian pada masa penjajahan, masuknya Belanda memunculkan kebutuhan akan hotel. Waktu itu berdiri Hotel Des Indes di Batavia, kemudian Hotel Orange di Surabaya dan di Medan. Juga kebutuhan biro perjalanan juga terjadi, ya. Kemudian usaha-usaha penerbangan dibutuhkan pada masa penjajahan. Kemudian pada masa kemerdekaan, kurang lebih tahun 1950, pemerintah Indonesia menghidupkan pariwisata dengan membentuk Badan Hotel Nasional and Tourism atau disebut dengan HONET. Kemudian tahun 1955, PT Natur berdiri menaungi beragam hotel di berbagai daerah. Kemudian tahun 70 Bali menjadi destinasi populer di dunia. Kemudian era modern sekarang tahun 92 misalnya ada simbol-simbol atau namanya kita butuh jargon-jargon. Misalnya mulai itu ada dekade kunjungan Indonesia. Kemudian tahun 2008 tahun kunjungan Indonesia atau visit Indonesia. Tahun 2010 kita punya istilah kunjungan museum, tahun kunjungan museum. Dan 2011 kita kenal dengan yang namanya Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia Year. Lalu kita lanjut dengan sejarah munculnya pariwisata.
Nah, sejarah perjalanan manusia ya dimulai di dunia itu dimulai dengan adanya traveler pertama yaitu Marco Polo telah menjalani jalan raya dari benua Eropa ke Tiongkok dan kembali ke Venesia pada tahun 1254 sampai 1374. Kemudian pada abad ke-14, 14 Juni 1324, Ibnu Battuta tercatat juga melakukan perjalanan dari Afrika Utara menuju Mekah dan Madinah. Ya, terkenallah dengan istilah the first traveler of Islam. Jadi ini perjalanannya dilakukan dengan berjalan kaki selama 7 tahun, 79.000 mil. Kemudian travel agent pertama di dunia ya. Kemajuan dalam bidang transportasi pada abad ke-21 ya dikenal dengan tokohnya itu Thomas Cook yang lahir 22 November 1919 di Melbourne di Biswell di Inggris ya, dianggap orang pertama yang menjalankan profesi travel agent. Kemudian permulaan angkutan wisata ya dikenal Cook ya pertama kali dikenalkan pada abad ke-15 yaitu alat angkut dari Hongaria ya. Coach ini adalah suatu gerobak tertutup dengan 4 roda yang sekarang dikenal dengan coach untuk angkutan wisata ya sering digunakan untuk kendaraan menuju dan keluar dari airport. Pariwisata ya sebagai disiplin ilmu ya pertama kali diajarkan di Yugoslavia tahun 1920 ya. Tahun 1930 ya di Swiss ya diajarkan sebagai mata pelajaran pada berbagai sekolah tinggi dagang. Misalnya di Bern University dan Sint Gallen University sejak tahun 1914. Tahun 1962 bagaimana pariwisata sebagai disiplin ilmu ya. Pariwisata termasuk ilmu yang cukup baru ya. Jadi pertama kali sebetulnya dari tahun 1920 sudah diajarkan di kota Dubrovnik yaitu di Yugoslavia. Kemudian tahun 1930 ya di Swiss sudah diajarkan sebagai mata pelajaran di berbagai sekolah tinggi dagang. Barulah pada tahun 1962 ya pada kongres di Madrid ya organisasi-organisasi dunia ya, sudah mengakui bahwa ilmu pariwisata sebagai cabang ilmu pengetahuan yang bisa berdiri sendiri. Ya, jadi kurang lebih tahun 1962 ya diakui sebagai bidang ilmu. Lalu ini adalah sistem dasar pariwisata ya. Lalu kita lihat daerah biru adalah daerah asal wisatawan. Kemudian daerah hijau adalah daerah tujuan wisata atau DTW. Jadi daerah asal wisatawan kita sebut sebagai DAW dan daerah tujuan wisata adalah DTW. Nah, wisatawan datang dari DAW menuju DTW ya. Jadi ada yang namanya kita sebut sebagai daerah transit. Jadi terkadang walaupun ya tidak semua ya wisatawan itu mampir ataupun berkunjung ke daerah transit, paling tidak wisatawan melewati daerah transit. Ya, sebab itu daerah transit juga harus bersiap diri ya untuk menerima datangnya para wisatawan. Karena bisa jadi wisatawan itu berhenti bahkan melakukan perjalanan wisatanya di daerah transit. Nah, kemudian dari sini kira-kira industri apa saja yang bisa melayani para wisatawan ya baik di daerah
asal wisatawan di daerah transit maupun di daerah tujuan wisata. Misalnya di daerah asal wisatawan ya, wisatawan itu ya bisa saja menghubungi biro perjalanan atau dia melakukan perjalanannya secara mandiri dengan misalnya mencari ya tempat wisata mana yang paling indah di suatu tempat atau tempat wisata mana yang menjadi daya tarik yang ingin dia kunjungi. Kemudian kemana tempat makannya, kemana dia harus menginap, itu sudah bisa disiapkan di daerah asal wisatawan. Oleh karena itu di dalam daerah asal wisatawan maka biro perjalanan, kemudian usaha transportasi misalnya merupakan usaha industri pariwisata yang cukup penting. Nah, bagaimana dengan daerah transit maupun daerah tujuan wisata ya, kira-kira hampir sama ya, industri yang berkembang di sini ya paling penting adalah transportasi, kemudian akomodasi ya. Di samping itu juga bagaimana penyediaan industri-industri yang menyediakan makanan. Daya tariknya ya, industri yang menyediakan daya tarik wisata juga menjadi bagian yang penting. Ya, kita ambil langsung dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Tadi sudah dijelaskan bahwa wisata ya suatu kegiatan perjalanan yang bisa dilakukan oleh seseorang ataupun oleh kelompok ya untuk mengunjungi tempat tertentu ya dengan tujuan ya 3 tujuan: rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu tertentu. Kemudian wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Lalu ada definisi juga mengenai pariwisata, yaitu berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha maupun pemerintah. Kemudian apa sih yang disebut dengan kepariwisataan gitu ya? Kepariwisataan di sini didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Ya, jadi kepariwisataan itu sangat kompleks. Kemudian usaha pariwisata juga didefinisikan sebagai usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Ya, nanti kita akan pelajari usaha pariwisata atau industri pariwisata. Ya, kalau industri pariwisata definisinya adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Kemudian di sini juga didefinisikan mengenai pengusaha pariwisata, yaitu orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Nah, jadi kalau usaha pariwisata itu menyediakan barang atau jasanya, tapi kalau industri ya menghasilkan barang atau jasa dalam pemenuhan wisata. Jadi hampir sama sebetulnya ya antara usaha pariwisata dan industri pariwisata.
Lalu definisi ya, menurut Organisasi Pariwisata Dunia atau WTO menyatakan bahwa ada beberapa definisi terkait dengan waktu ya. Kalau tadi kan di dalam undang-undang tidak disebutkan berapa lama atau waktu ya ketika seseorang atau sekelompok orang melakukan perjalanan ya. Jadi di sini disebutkan beberapa definisi terkait dengan kata tourism, visitor, turis, dan someday turis. Ya, tourism itu sendiri dinyatakan di sini bahwa kegiatan dari orang yang melakukan perjalanan ya. Kemudian dia tinggal ya di daerah wisata tersebut ya, atau tinggal di daerah ya di luar tempat tinggalnya dan lingkungannya itu kurang dari 1 tahun dan tidak boleh berturut-turut ya. Untuk apa? Untuk jalan-jalan, untuk bisnis atau tujuan-tujuan lain. Kemudian terkait kata visitor, yaitu orang yang melakukan perjalanan keluar dari tempat tinggalnya dan lingkungannya ya kurang dari 12 tahun ya dan tidak berturut-turut dengan tujuan utamanya adalah tidak untuk bekerja ya di tempat yang dikunjungi ya. Kemudian ada kata turis yang didefinisikan bahwa yang melakukan perjalanan, orang yang melakukan perjalanan tersebut ya paling tidak menginap 1 malam ya, menginap di akomodasi atau tempat-tempat penginapan yang disediakan ya di dalam tempat yang dia kunjungi ya paling tidak 1 malam. Kemudian ada someday visitor, yaitu di mana ya pengunjung tidak menginap ya, tidak menginap di tempat yang dia kunjungi. Jadi bepergian untuk melakukan wisata tapi tidak menginap. Tangible dan intangible ya, di mana ada pergabungan antara berwujud dan tidak berwujud ya, karena pariwisata itu kadang-kadang hanya bisa kita nikmati, kemudian juga ada sesuatu perasaan yang lain di dalam hati kita, perasaan senang, perasaan bahagia, macam-macam ya. Nah itu adalah kita sebutnya sebagai intangible. Kemudian dia tidak terpisahkan ya, inseparable. Jadi di mana semua ya apa yang kita alami atau kita rasakan ya tidak bisa dipisahkan satu persatu. Misalnya ketika kita melakukan perjalanan ada kegiatan ada di pesawat terbang misalnya. Nah itu di bandara ya kita misalnya dilayani ya dengan dijemput, kemudian makan dulu ya sebelum sampai hotel. Itu merupakan sampai di hotel kita menikmati pelayanan di hotel, itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jika terjadi sesuatu dalam perjalanan itu, misalnya dalam perjalanan terjadi hal yang tidak mengenakan ya, itu kesannya adalah seluruh perjalanan menjadi tidak nyaman gitu. Kemudian ada yang disebut sebagai keatsirian atau volatility, yaitu bahwa sering sekali kesan yang kita sudah dapat tadi ya cepat menghilang gitu ya. Kemudian keragaman ya di pariwisata itu banyak banget ya daya tarik atau objek yang bisa kita nikmati, bukan hanya sekedar misalnya sebuah candi ya atau sebuah pemandangan alam yang indah atau sebuah
mata air gitu ya. Tapi banyak banget sebetulnya yang bisa kita nikmati sebagai suatu pengalaman ya dalam hati kita. Kemudian sifat rapuh atau perishable, cepat rusak ya. Jadi ini hampir mirip-mirip dengan volatility ya, di mana ya kadang-kadang cepat sekali kesan itu hilang ya, apalagi kalau kita mengalami suatu hal yang membuat kita tuh misalnya sangat sedih ya, atau punya pengalaman yang tidak mengenakan ya, kadang-kadang langsung hilang semua apa yang sudah kita alami, apa yang membuat kita tadi senang ya, itu hilang semua atau rusak ya, rapuh gitu. Kemudian ada sifat seasonality, artinya musiman ya. Produk wisata itu musiman, jadi pada saat liburan dia tuh tempat wisata itu dipenuhi oleh pengunjung ya, tapi pada suatu saat lain misalnya di bulan Ramadan tiba-tiba tempat wisata itu sepi, tidak ada pengunjung. Kemudian tidak bertuan, no ownership ya. Jadi sebetulnya perasaan yang kita alami melihat suatu pemandangan alam, melihat suatu pulau ya, melihat suatu pemandangan alam di bawah laut sana ya, itu tidak bertuan ya. Jadi tidak bisa misalnya seseorang memiliki pulau kemudian kita ingin menikmati ya pemandangan alam di pulau tersebut ya, lalu tidak boleh gitu ya oleh pemiliknya gitu. Oh nggak boleh gitu untuk menikmati pemandangan alam. Nah ini tidak bisa seperti itu. Ya itulah beberapa sifat pariwisata ya. Jadi ada beberapa sifat yang kira-kira sangat berbeda dengan produk-produk yang berupa barang. Kemudian ciri pariwisata ya, yang paling punya ciri khas di pariwisata adalah bahwa ya kegiatan pariwisata ini syarat dimensi manusia. Jadi nanti kita akan melihat bahwa di segala kegiatan ya, dari mulai perencanaan melakukan perjalanan wisata ya, itu konsumen ataupun orang yang akan melakukan perjalanan itu sangat berperan aktif dalam menentukan kemana dia akan pergi, di mana dia akan makan, kemana dia akan menginap dan sebagainya. Kemudian perbedaan antara konsumen dan pelanggan ya dalam pelayanan. Jadi di dunia pariwisata itu terkadang ya pelayanan yang diberikan kepada konsumen ya itu berbeda ya antara konsumen biasa dengan pelanggan. Misalnya saja ya di hotel misalnya ya dia sudah punya misalnya repeater ataupun pelanggan ya yang suka menginap di hotel tersebut. Bisa jadi dia mendapatkan prioritas khusus ya, misalnya disediakan memang kamar yang paling bagus untuk harga yang terjangkau ya, atau kalau misalnya ada diskon-diskon maka pelanggan terlebih dahulu yang akan diberitahu. Kemudian ada partisipasi aktif konsumen ya, artinya bahwa konsumen itu sangat aktif ya di dalam dunia pariwisata. Bisa aja dia mengubah perjalanannya ya, bisa saja dia mengubah apa yang ingin dia nikmati pada hari itu ya, itu sangat terserah ya pada konsumennya. Jadi konsumen turut langsung ya dalam merencanakan sampai melaksanakan kegiatan pariwisata. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting di mana ada perbedaan ya antara sifat dan ciri produk barang dan produk wisata. Kalau diurutkan itu kurang lebih ada 14 ya perbedaan sifat dan ciri antara produk barang dan produk wisata ya. Jadi kita
misalnya untuk produk ya, barang misalnya apa ya, sarden gitu ya, sarden produknya. Kemudian produk wisata ya, produk wisata bisa jadi daerah pantai gitu ya. Nah, kalau sarden itu kan akhirnya produknya itu berwujud ya, tapi kalau misalnya daerah pantai ya, itu ada juga berwujud karena ada wujudnya, ada pantainya, ada lautnya ya. Tetapi dia juga bersifat fana, artinya kita hanya bisa merasakan ketika kita ada melihat itu semua ya, di depan mata kita melihat sesuatu yang berbeda dalam hati kita ya. Nah, itu adalah fana. Jadi gabungan kalau di pariwisata itu gabungan antara berwujud dan fana. Kemudian yang lain ya, konsumen, kalau di wisata konsumen itu terlibat aktif dalam produksi. Tapi kalau di industri sarden misalnya, konsumen itu tidak terlibat aktif dari produksi. Jadi konsumen nggak tahu cara produksinya seperti apa, sehingga konsumen sudah menerima bentuk produk barangnya saja. Tapi di produk wisata ya, konsumen itu harus terlibat ya dalam proses produksi. Jadi bagaimana dia nanti akan melakukan perjalanan ya, dia bisa bertanya kepada biro perjalanannya ya. Kemudian juga di dalam perjalanannya dia bisa aja mengganti ya tujuan-tujuan wisatanya atau objeknya ya. Itu bisa dilakukan di produk wisata. Kemudian di antaranya yang lain yaitu hasil akhir produk wisata itu sangat beragam ya, sehingga sulit distandarkan. Tapi kalau industri sarden misalnya ya, bisa diterapkan standar-standar, misalnya standar produksi yang baik bagaimana ya. Standar-standar itu bisa dilakukan di produk-produk yang menghasilkan barang ya. Kemudian juga produk wisata itu tidak bisa diuji coba, jadi konsumen langsung melakukannya. Tapi kalau produk yang berupa barang bisa diuji coba dulu. Kemudian di wisata itu ya, produk wisata tidak dapat disimpan ya, tapi kalau sarden misalnya kita bisa simpan ya dalam jangka waktu tertentu, kemudian setelah disimpan bisa kita gunakan. Tapi kalau dunia wisata tidak bisa. Kemudian sangat tergantung pada musim ya. Kalau wisata tadi ya, misalnya di bulan-bulan Juni waktunya liburan, itu produk-produk wisata itu banyak pengunjung ya. Tapi kalau barang itu bisa diproduksi setiap saat ya, tidak tergantung pada musim ya. Misalnya sarden diproduksi aja sebanyak-banyaknya ya, sesuai dengan kapasitas produksinya, lalu bisa disimpan ya dalam jangka waktu lama ya. Makanya di produk wisata itu nggak bisa disimpan produknya ya. Misalnya saya mau nyimpen ini deh apa namanya nih, perasaan saya ketika melihat gunung gitu ya yang indah gitu ya, itu tidak bisa disimpan. Paling kita bisa menyimpan dalam bentuk foto, tapi perasaan yang ada ketika kita melihat gunung secara langsung itu sangat berbeda dengan ketika kita menyimpan foto. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita melihat ya betul-betul di depan mata ya, ada gunung yang indah, kemudian ada persawahan ya, ada kehidupan pedesaan di bawahnya. Nah, itu tidak bisa kita simpan ya. Kemudian produk wisata itu sulit dipatenkan ya. Kalau produk sarden misalnya bisa kita patenkan, cuma kalau produk wisata itu tidak bisa, sulit ya untuk kita patenkan.
Kemudian di dalam produk wisata, manusia adalah peran utama dalam industri wisata tersebut. Tapi kalau di produk sarden misalnya, maka yang punya peran utama adalah mesin. Lalu kalau kita lihat tujuan kepariwisataan secara umum ya, itu ada beberapa ya, diantaranya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan rakyat ya. Ini terkait dengan perekonomian. Kemudian di bidang budaya ya, atau sosial budaya ya, itu melestarikan alam, lingkungan, sumber daya, memajukan kebudayaan ya, mengangkat citra bangsa ya. Kemudian memupuk rasa cinta tanah air ya, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan ya, antar bangsa. Jadi kalau di bidang lingkungan ya, diantaranya itu melestarikan alam lingkungan dan sumber daya ya secara garis besar ya, pariwisata itu berdampak pada ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan ya. Kemudian tujuan pariwisata, kita mengharapkan terjadinya dampak-dampak positif dari ketiga hal tersebut ya. Diantaranya adalah misalnya dalam bidang ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam bidang kelestarian alam ya, atau lingkungan, kita berusaha ya di dunia wisata, dampak positifnya adalah melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya. Sedangkan di dalam kebudayaan ya, banyak sekali, misalnya memajukan kebudayaan Indonesia ya, meningkatkan rasa cinta tanah air ya, dan sebagainya. Lalu kita mengenal adanya wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara ya, kita biasanya sebut dengan Wisman dan Wisnus ya. Lalu definisi Wisman misalnya pariwisata mancanegara ya, tentunya wisatawannya adalah melintasi atau melewati batas negara ya. Kita biasa juga menyebutnya ada inbound tourism dan outbound tourism ya. Kita ingat saja kalau inbound tourism ya, bahwa wisatawannya itu sudah masuk ke negara atau perbatasan suatu negara. Tapi kalau outbound, justru wisatawannya itu ya, kegiatan perjalanannya sudah keluar dari batas negara asalnya ya. Demikian perbedaan antara inbound dan outbound tourism. Kemudian ada yang disebut dengan wisatawan domestik atau pariwisata domestik ya. Kunjungan ya terjadi di dalam negara itu tersendiri. Misalnya dari satu daerah ke daerah yang lain, tapi masih dalam satu negara. Kadang-kadang ya, angka wisatawan Nusantara ya, atau domestik ya, wisatawan domestik itu lebih tinggi ya daripada wisatawan mancanegara. Jadi jangan meremehkan wisatawan domestik ya. Justru ya ini merupakan ya angka yang luar biasa ya, terutama di saat-saat liburan lebaran misalnya ya. Itu kan nggak mungkin orang bepergian atau pulang kampung tanpa jalan-jalan ya, pasti ada kegiatan rekreasinya. Kemudian jenis wisatawan, mungkin ini lebih dalam akan dipelajari ya di dalam perilaku wisatawan ya. Jenis-jenis wisatawan itu apa saja ya? Ada misalnya wisatawan massal kelompok atau organized mass tourism ya. Biasanya wisatawan massal kelompok ini ya melakukan perjalanan dengan kelompok-kelompok yang besar, dan tempat-tempat yang dikunjungi adalah tempat-tempat yang sangat famous atau sudah biasa dikunjungi, yang sudah terkenal untuk dikunjungi. Kemudian
ada yang namanya wisatawan massal individu atau individual mass tourism. Jadi ini bisa saja orangnya pergi ya, melakukan perjalanan sendiri ya, seringkali backpacker gitu ya, atau kemudian pergi juga masih ke tempat-tempat yang wisatawannya banyak atau dikenal ya, tempat wisatanya dikenal ya. Kemudian ada yang disebut sebagai explorer ya, ini wisatawannya lebih kepada misalnya naik gunung atau mencari tempat wisata yang tidak dikunjungi banyak orang, justru dia lebih suka ketika ya pergi tapi ke daerah yang tidak terlalu banyak orang ya. Kemudian mungkin ke daerah juga yang belum diketahui jalurnya ya, atau bukan daerah yang sudah disusun rapih oleh pemerintah daerah bahwa itu adalah jalur wisata gitu. Kemudian ada yang disebut sebagai drifter. Drifter itu adalah petualang, jadi melebihi dari explorer ya. Bisa jadi dia misalnya masuk ke dalam gua tapi caranya itu misalnya menggunakan tali gitu ya, bukan cara-cara ekstrim ya. Ada juga yang seperti itu ya. Wisatawan nanti kita perdalam lagi di materi berikutnya. Kemudian pemangku kepentingan adalah pemerintah ya, pemerintah itu dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, kemudian dunia usaha dan masyarakat ya, sebagai wisatawan atau sebagai tuan rumah. Jadi masyarakat bisa berperan, dia sebagai turis maupun dia sebagai tuan rumahnya. Demikian pembahasan mengenai konsep dasar pariwisata. Bagi teman-teman ya, atau kalian yang ingin bertanya ataupun mendiskusikan segala sesuatu mengenai konsep dasar pariwisata, silakan kita akan berdiskusi di forum diskusi @link yang sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.